Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jutek semua, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan lagi ya sebuah barang untuk direview. Dalam hal ini sebuah monitor ya, sesuai dengan namanya nih, monitor gaming atau gaming monitor. Ini secara tampilan kalau memang lihat ya memang khusus untuk para gamer ya. Menarik lah gitu ya. Yaitu Gigabyte yang G24F versi 2 ya. Ini maksudnya 2 di sini adalah versi 2. Karena ada juga yang versi satunya gitu ya. Ini sudah 24 in gitu ya. Cuman memang masih full HD ya. Resolusinya seperti biasa mungkin nanti kita akan coba unboxing, kita dapat apa aja di dalamnya gitu ya. Lalu kita akan coba nyalakan lah gitu ya. Kita review juga spesifikasinya dengan apa namanya? Kita coba juga menu-menunya ya, menu-menu yang dari monitor ini yang bisa dipakai untuk mendukung game. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu spesifikasi yang ada di dus ya, ini ya. Yang pertama tadi ya spesifikasinya Full HD ya. Terus sudah 165 Hz, tapi katanya bisa di ocek ya, di overclock sampai ke 180. Terus layarnya IPS. Lumayan lah kalau IPS ya. Biasanya kan TN ya kalau untuk PC-PC game. Ini sudah IPS. Dan untuk ini juga udah ada Smart OD gitu ya. Terus Game Assist. Nah, nanti katanya di menu-menunya juga ada untuk membantu game gitu. Terus OSD Sidekick, ini lebih ke menu-menu, pengoptimalan menu-menu, auto update ya, softwarenya, anti flicker, dan juga high definition ready ya. Itu spesifikasinya ya. Nah, untuk harga ini ada di kisaran 2 juta sampai dengan 2 juta setengah lah, sampai 3 juta tergantung toko yang menjual gitu. Oke, kita coba unboxing ya, kita dapat apa aja. Oke, ini ya di dalamnya. Yang pertama kita biasa dapat user manual dan kartu garansi ya. Terus kita juga dapat kabel ini ya, HDMI. Dapat juga USB ke USB A ke B ya, apa namanya, displaynya. Berarti ya CPU-nya, PC-nya harus yang support USB ke display ya, USB display. Dapat juga kabel power. Nah, ini dia ya salah satu kelemahannya. Ini padahal support DP ya. Nah, kabel DP-nya tidak ada nih. Nah, jadi ya ke Gigabyte lah. Ini salah satu saran aja daripada ini ya dipasang yang ini ya, yang USB ini. Kalau menurut Mang gitu jarang orang pakai ya. Mending ditambahkan HDMI dan kabel DP ya. Yang MSI yang 1,2 juta aja ya sudah support DP gitu, mereka pasang atau memberikan kabel DP gitu. Karena kalau dengan ini ya kita harus beli lagi ya si kabel DP-nya itu ya seharga paling murah itu 85 ribuan dah, 85 ribu tergantung merek juga sih. Kalau yang pengen bagus ya sampai 300-an gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini kita juga dapat apa nih? Nah, ini dudukan ya. Bagian bawahnya. Kalau ini bagian atasnya ada plastiknya gitu, dari keras, dan bagian bawahnya ini udah metal ya. Udah metal, jadi lumayan berat. Gitu. Bagus, oke, lanjut. Kita buka ya. Nah, yang ini dia. Kita juga dapat penyangganya ya. Penyangga untuk monitor. Ya, ini ya penyangganya untuk monitor. Ini display biasa, bagian luarnya plastik nih, teman, plastik keras. Terus bagian dalamnya ada ini ya, ada metalnya nih kayak gini. Nah, ini bagian atasnya ada tulisan Gigabyte. Nah, ini bisa diturun naik ya monitornya. Nanti kalau kita lihat kalau sudah dipasang ya, sampai 13 cm katanya ini turun naiknya. Oke, ini sayangnya nggak bisa diputar vertikal ya, cuma tilt gini doang, 5-20 derajat katanya nih.
Oke, lanjut ke monitornya. Ini dia monitornya. Oke, ini ya. Monitornya ini 24 in. Ini sudah bezel-less ya. Untuk bagian pinggir, bagian atas juga. Cuman bagian bawah ini masih cukup lebar. Ini juga ada indikator namanya untuk power. Itu di bagian depan ya. Ini tulisan Gigabyte. Terus ini plastik ya. Plastiknya ada aksen-aksen keset gitu-gitu. Ini bagian bawahnya coba kita lihat. Nah, ini dia. Bagian bawahnya ya. Kita lihat ini ada untuk power ya. Nanti si kabelnya itu nyolok ke sini ya. Ini kabel ini masuk ke sini. Ada USB 3 ya. 2 buah. Tadi yang USB Type A, Type B, maaf. Ada jack 3,5 untuk audio. Ada juga HDMI 2 ya. Ini HDMI 2. Terus DP-nya 1. Itu untuk input outputnya ya. Terus, nah ini yang keren nih kayaknya nih. Apa namanya? Bagian ini nih, bagian atas nih agak beda plastiknya ya. Kalau kita kupas nih kan. Jadi bening gitu ya. Jadi mengkilap maksud saya. Mengkilap. Ini sudah joystick ya. Menunya. Sudah joystick. Bagian atasnya ini seperti ini ya. Nah, ini. Nggak ada apa-apa ya. Oke, kita coba pasang dulu ya. Pasang dulu dudukannya. Ini caranya tinggal gini ya. Nah, ini udah otomatis kunci. Kita tinggal pasang bagian bawahnya. Nah, ini. Terus kita lock ini ya. Ada baut untuk mengunci. Oke, ini dia ya. Apa namanya? Kalau sudah terpasang, nggak kurang terlihat ya. Nah, ini ya kalau sudah terpasang. Nah, ini bisa turun naik nih. Nah, monitornya bisa turun naik. Ya. Bisa juga kita, nah ini merubah ini sekitar 5-20 derajat gitu ya. Nah, gitu. Oke, kita akan coba nyalakan ya. Kita lihat, tapi kita sebelum itu kita coba bahas spesifikasinya ya. Oke, ini untuk spesifikasi barangnya ya. Ini panel side-nya itu 23,8 in ya. Ya 24 in lah kurang lebih gitu ya. Ini udah IPS. Dan ini memang bagus lah kalau untuk gambar secara apa ya. Walaupun yang tertinggi ya OLED ya. Kalau yang ini masih IPS. Terus sudah non glare ya. Jadi kita kalau lihat dari pinggir udah kelihatan jelas. Color saturation-nya 95% DCI, tapi sRGB-nya ini udah 125 ya. Jadi lebih nyata lah gitu ya si warnanya itu. Terus resolusinya tadi Full HD ya, 1920 kali 1080. Apa namanya? Sudah ya, intinya sudah Full HD gitu ya. Ya dengan harga 2 juta kita tidak bisa berharap lebih ya, dapatnya segitu. Terus brightness-nya 300 CCD. 300 CD per meter persegi ya. Kontrasnya 1100 berbanding 1. Tadi viewing angle-nya kalau dari pinggir ya, di sini 178 derajat ya. Jadi kalau melihat gambar itu masih kelihatan gitu, tidak apa namanya, tidak, gambarnya itu sudah hilang gitu.
Display colornya di 16,7 juta. Respon time ini cepet ya, 1 mili per second. Nah, untuk refresh rate di 165 ya. Cuman katanya bisa di OC tadi di 180. Terus untuk konsumsinya di 17,5 watt ya. Tapi kalau sedang safe mode ini di 0,5 watt. Ya, hemat lah gitu ya untuk monitor 24 in. Tadi untuk apa namanya tiltnya atau pergerakan ini bisa sampai 20 ya. 5 sampai 20 derajat. Ada juga udah ada pesanya ya. Jadi kita bisa tempel di dinding nih. Terus untuk beratnya di 4,8 ya. Kalau dengan stand ini. Nah, ini ya stand monitor. Kalau tanpa stand monitor di 3,2 gitu ya. Itu untuk spesifikasi ya. Oke, kita coba lihat menu-menu di monitor ya. Nah, ini untuk optimal memang ini untuk dapat melihat menu semuanya kita harus colokin dulu ke komputer gitu ya. Baru keluar gitu ya si menu-menunya. Nah, ini kabel DP seperti ini ya. Ini memang beli yang agak lumayan bagus ya. Harganya di 200 ribuan lah. Ada juga yang memang yang murah di harga 85.000 ya. Tapi saranin memang kalau maksimal ya ambil yang ini aja, yang lumayan bagus ya. Biar awet. Oke, kita coba pakai CPU ya. Kalau ini kebetulan memang pakai laptop, jadi maksimalnya di HDMI ya. Karena tidak ada port DP-nya. Kita coba buka di apa namanya di CPU. Oke, ini dia sudah mengcolokkan ya ini kabel DP-nya ya. Kabel DP-nya sudah mengcolokkan. Oke, baru kita bisa cek apa namanya menunya ya. Menunya. Nah, ini dia ya. Kita coba setting. Nah, ini kalau DV apa namanya tadi ya spesifikasinya itu bisa dioptimalkan gitu. Nah, ini dia menunya ya. Yang pertama untuk yang ini menu gaming ya. Nih. Ada resolusi, terus ada refresh rate-nya dan lain-lain. Terus ya tadi ini salah satu menunya black equalizer itu untuk menghilangkan apa namanya kalau gelap jadi terang lah gitu ya. Nanti kasih memang simulasi gambarnya. Terus ini super resolution. Tadi agak kurang hafal mang untuk apa ya. Oke. Nah, ini sekarang di picture. Nah, ini ada berapa pilihan ya. Yang pertama kalau kita pilih apa namanya nah ini ya FPS. Ini otomatis dia berubah tadi ya warnanya. Nah, ini kalau kita pindahkan juga berubah nih. Untuk MUPI gitu ya. Untuk baca sRGB. Dan custom ini bisa buat sendiri ya. Nanti di sini tinggal diatur aja nih. Nah, itu ya beberapa pilihan untuk jenis picture-nya. Oke, standar aja dulu. Terus untuk display, ini inputnya udah display port ya, otomatis detect. Nanti untuk sistem ya audionya ya, itu bisa di mute, bisa dinyalakan ya. Oke, ini harus di setting ya untuk ngatur displaynya. Ini ya nyalanya berapa detik gitu ya kalau standby-nya. Terus coba lihat ada setting untuk apa ya. Nah, ini untuk resolution notice, input auto switch gitu ya. Di settingnya di sini ya. Itu untuk display atau sistem. Nah, kalau language ya untuk bahasa ya. Pilihan bahasanya mau apa. Dan untuk reset all ya. Ini kalau mau setting manual di sini di save-nya ya, untuk ini reset all.
Oke, lanjut ke dashboard ya. Nah, ini dashboard itu untuk menampilkan menu-menu kayak untuk monitor apa namanya? Ini ya, kecepatan CPU dan lain-lain itu ditampilkan di monitor gitu ya di sini. Tadi di menu dashboard itu kita tinggal pilih gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kalau dinyalakan nanti dia keluar seperti ini nih. Iya. Nah, kalau dimatikan, nih coba matikan ya. Nah, ini hilang ya. Nah, ini untuk bantuan gamer ya, game ya. Nanti Mang perlihatkan. Ini kebetulan tadi sempat di setting ya, bentar. Nah, ini game assist. Nah, ini crosshair ya. Nah, ini nampilnya seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau main PUBG atau apa namanya COD gitu yang perlu assistnya di monitor bisa dipasang di sini ya. Jadi benar-benar untuk gaming lah, gamer untuk kalau monitor ini ya. Oh, dimudahkan gitu ya. Nah, ini coba Bang rubah ke ini ya. Nah, kan. Jadi si kursornya itu nanti di sini nih. Nah, gitu. Jadi kita ada semacam cheat kecil lah gitu ya untuk membantu kita melalui monitor. Itu kita coba matikan dulu ya. Yang crosshair-nya biar nggak ganggu. Untuk volume di sini ya. Oke. Ini dashboard. Oke, ini ya kelihatannya kalau apa namanya kita pakai DP itu ini ada pilihannya itu sampai 165. Nah, untuk overclock memang nanti harus dari menu ini ya. Dari menu ini nanti kita ada apa namanya display nanti di overclock ya. Nah, ini kalau yang on bisa sampai 180 apa namanya Hz ya. Nah, ini keluar ya. Bedanya tadi ya, kalau yang tidak di overclock, ini 180 tidak ada pilihannya ya. Kalau yang di overclock, ada pilihan 180. Syaratnya harus pakai DisplayPort ya. Kalau nggak pakai DisplayPort, ada kayak HDMI, nanti kita lihat apakah sampai berapa, mungkin ya sampai 100 Hz atau gimana gitu ya. Tampilannya, ini kebetulan memang pakai DP atau DisplayPort, jadi semua potensinya itu dioptimalkan ya. Dari PGA ataupun dari monitor itu sendiri ya. Kita coba balikin lagi ya, jangan di overclock. Displaynya kita balikin ke normal. Kita overclocknya matikan. Nanti menu yang keluar ya ini sampai 165 ya. Kalau untuk game sih 120, 144 sebenarnya udah sangat maksimal ya. Sudah lumayan lah gitu. Oke, kita pilih 165 nih misalkan di presetnya. Ini kalau untuk apa tampilan kebutuhan sehari-hari sih sebenarnya nggak terlalu akan terlihat ya. Kelihatannya itu nanti di game ya. Mungkin nanti memang perlihatkan simulasinya ya. Seperti apa. Nah, ini ya. Jadi kalau tanpa overclock tadi ya. Hanya 165 mentoknya. Ini kalau dengan overclock ya bisa 180. Oke, itu ya. Mungkin untuk video kali ini ya mengenai monitor yang dari Gigabyte yang GF24 seri 2 gitu ya. Kalau menurut Mang ya untuk para gamer sih cukup recommended sekali karena harganya murah ya dengan 2 jutaan tipis gitu ya. Cuma 2.090.000-an. Bahkan ada yang jual kurang dari itu ya, 2 jutaan gitu. Ini sudah dapat spesifikasi yang cukup bagus ya, terutama untuk gamer ya. Tapi kalau memang untuk keperluan kayak desain gambar dan lain-lain, walaupun sRGB-nya tinggi, ya emang sih benar menyarankan ngambilnya yang dari ke 2K ya, kalau nggak 4K gitu. Terus yang gambarnya yang OLED ya, gitu, biar lebih realistis lah, lebih bagus gambarnya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.